Puji Tuhan, haleluya. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Biar nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang disenangkan. Amin. Dan malam hari ini kita berkumpul lagi di hadapan Tuhan untuk bagaimana kita memuji membesarkan nama Tuhan, untuk bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dan fokus kita hanya kepada Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita tanggalkan di rumah. Amin. Kita datang tempat ini karena fokus kita kepada Tuhan. Di mana kita mendapatkan sukacita, kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Haleluya. Pada saat malam hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk menguatkan setiap kehidupan kita semua. Amin. Bagaimana kita belajar tentang kekekalan, dan mungkin ada orang berkata begini, berbicara tentang kematian, tunggu dulu lah gitu ya. Berbicara tentang kekekalan, nantilah dulu, aku belum siap begini. Tetapi kekekalan itu digambarkan seperti eskalator. Amin. Ketika kita ke mall, kita naik ke eskalator, kita walaupun kita hanya diam saja, berdiam diri dan tidak pindah ke sana kemari, tetap aja kita menuju ke atas atau ke bawah. Dan dia terus membawa kita, sekalipun kita hanya berdiam diri. Begitu juga dengan halnya yang namanya kekekalan. Amin. Dan saya mau bertema pada malam hari ini ialah immortality. Haleluya. Inggris gak tuh? Bagaimana berbicara tentang kekekalan untuk biar supaya kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sebagai kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-26. Cerita firman Tuhan di sini di Matius ini adalah di situ cerita tentang dia adalah orang yang sangat baik, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga itu sendiri, padahal dia orang baik. Kita buka di dalam Matius pasal ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ini adalah orang yang muda. Kalau misalnya kita lihat dari ceritanya, dia adalah orang yang sangat baik. Amin. Dia adalah orang yang sangat baik pada zaman pada itu. Dan kita melihat, kalau misalnya kita melihat terjemahan-terjemahan lain, orang muda ini adalah salah satu dari anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu mempunyai anggota 70 anggota. Tugas dari Sanhedrin apa sih? Dia adalah seorang dewan tertinggi orang Yahudi yang berfungsi sebagai dalam
politik-politik pada saat itu. Dan dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Artinya dia adalah orang yang terpandang. Amin. Dia adalah orang yang terpandang, dia adalah orang yang sangat diagung-agungkan pada saat itu. Karena dia adalah orang muda yang sangat baik hati dan juga dia mempunyai harta yang sangat berlimpah. Tetapi di sini kita melihat bagaimana orang baik ini tidak masuk surga. Kalau mau dikata, orang baik loh dia. Kalau misalnya kita kan contoh kita ke mana? Ke suatu kedukaan. Pasti orang akan bercerita, ini yang meninggal ini dia adalah orang yang sangat baik loh. Dia orang yang begini, dia pokoknya orang mengagungkan dia bahwa dia adalah seorang yang baik. Tetapi orang yang baik tidak percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus itu, apakah dia masuk surga? Dan biarlah kita sudah mengetahui pelajaran firman Tuhan, mengetahuinya, asalkan kita tidak menghakimi orang. Amin. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat kisah yang sangat penting dan sampai 3 penulis menuliskan di dalam Alkitab. Yang terdapat dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Ada 3 Injil. Berarti kisah ini penting. Amin. Untuk kita ini orang yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Maka dari itu kita harus belajar untuk bagaimana kita menanti-nantikan yang namanya kekekalan itu. Amin. Nah, pertanyaan di sini adalah kita melihat di ayatnya yang ke-16, di sini orang muda ini datang kepada Tuhan. Dia akan berkata begini, ada seorang datang kepada Yesus yang berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Amin. Karena dia sudah mengetahui bagaimana pencapaian-pencapaian dia di dunia ini, di bumi ini. Bagaimana kedudukan dia sudah ada. Kekayaan dia sudah ada. Apalagi agar supaya pencapaian yang ada di kekekalan nanti. Nah, pertanyaannya dia lontarkan kepada Yesus. Dan jawab Yesus kepadanya, hanya satu yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Allah kita. Amin. Tetapi kita melihat di sini ada kata yang namanya jikalau. Tetapi ini adalah jawaban masuk surga. Amin. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, dengan bangganya orang muda ini berkata begini, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Berarti semuanya dia udah lakukan loh. Perintah yang mana? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, katanya. Lalu apalagi dia bilang, apalagi yang masih kurang, Tuhan? Apalagi yang masih kurang? Semuanya di dunia ini aku udah turuti. Semuanya, aku tidak pernah berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak apalagi mengucapkan saksi dusta, aku selalu menghormati ayahku dan ibuku. Apalagi ini yang kurang, Tuhan? Jawab Yesus apa coba? Dengan sangat tegas Yesus berkata kepada orang ini. Kata Yesus kepadanya 2 kali. Tuhan mengatakan lagi apa? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Yesus berkata seperti itu kepada orang muda ini, contoh, Yesus berkata kepada Pak Dipo, Pak Dipo, Pak Dipo, contoh ya, contoh. Kau kan sudah melayaniku nih, masih ada nih yang kurang, kata Tuhan.
Coba deh kamu buka pelayanan sekolah Alkitab. Apa jawabmu Pak Dipo? Siap. Ya, keren ya. Luar biasa. Saat ini sebenarnya Pak Dipo lagi TC dia. lagi TC menjadi pengerja Bapak Gembala dan pengerja Bapak Willy. Haleluya. Jadi bagaimana kita harus memfokuskan kehidupan kita kepada kerajaan sorga itu sendiri. Amin. Karena di firman Tuhan mengatakan lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir sebab akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengiring akan Tuhan, pernah nggak kita kelaparan satu hari? Gak pernah ya? Coba diingat-ingat. Gak pernah ya? Kita selalu dicukupkan oleh Tuhan kita. Amin. Bagaimana Tuhan mengatakan kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Nah, sang muda ini, sang anak muda ini, apa yang harus dia khawatirkan sebenarnya? Ya kan? Kedudukan dia sudah ada, harta melimpah. Ketika Tuhan bilang, jualah hartamu, terus ikutlah aku. Dia, jawaban firman Tuhan mengatakan dia pergi dengan sedih. Dengan sedih dia pada saat itu ketika dia mendengarkan ketika Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, pemuda ini adalah pemimpin di tengah bangsa Israel pada saat itu. Menjadi seorang ketika saya pelajari, dia adalah salah satu anggota tertinggi pada saat zaman abad pertama pada waktu itu. Jadi dia adalah orang yang sangat terpandang. Tetapi dia sangat lebih mencintai, kekurangannya adalah dia sangat mencintai hartanya, dia sangat mencintai kekayaannya, dia sangat mencintai mamon itu. Dia sangat mencintai uang, dia lebih takut miskin daripada takut tidak masuk dalam sorga. Dia takut miskin ternyata. Nah, di sini kita belajar dari cerita ini bagaimana kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Nah, Markus 10 ayat yang ke-17. Markus 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Ini cerita yang tadi. Tapi dengan tema yang berbeda di Markus. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini berlari, dia datang kepada Yesus, dia berlari-lari. Dan satu, dia merendahkan dirinya, dia berlutut. Sangat baik berarti orang ini kan. Dia orangnya tidak angkuh, dia tidak sombong, melainkan dia merendahkan diri dia. Padahal kalau mau dipikir dia adalah seorang yang sangat terpandang, orang yang kaya raya. Tetapi dia berlutut di hadapan Tuhan untuk menaikkan sesuatu hal yang sangat penting untuk diri dia. Berbicara tentang kekekalan. Dia berlari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia berlutut pada saat itu. Dia merendahkan dirinya. Dia menepiskan semua egonya. Dia menepiskan semua kedudukan dia pada saat itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, apa? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pada zaman saat ini, adakah kita setiap jemaat Tuhan bertanya demikian kepada Tuhan? Atau bertanya demikian kepada gembala kita sendiri? Otomatis sudah takut. Udah takut kan? Saya dulu waktu masih belia, asik. Saya pernah kayak simulasi. Kan jadi kan
gembala kami waktu di Manado sana meninggal. Jadi saya lihat namanya anak-anak ya, saya kayak simulasi gitu, kayak mana orang mati kan. Jadi saya lihat pendeta ini, namanya kalau kami panggil pendeta Runtuwene ini, sudah meninggal. Nah, saya kayak, karena kami kan kami kalau di sana tuh pemuda-pemuda itu sering selalu di dalam gereja, maksudnya bantu-bantu dalam gereja gitu ya. Nah, saya selalu memperhatikan ininya, dadanya. Saya memperhatikan detak jantungnya gitu kan. Padahal udah mati nih. Dan terus saya pulang karena di Manado sana, apalagi di daerah saya itu ada yang namanya mitos, kalau orang yang sudah meninggal terus kita pulang ke rumah, taburin tepung di depan rumah gitu ya. Taburin tepung di depan rumah, kalau misalnya ada jejak kaki, oh itu dia. Berkunjung dia. Tetapi itu hanyalah mitos, amin. Tidak ada begitu. Firman Tuhan mengatakan orang yang sudah mati, dia sudah ada dalam tempatnya yang Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi pada saat itu saya tidurlah. Saya tidur, saya kayak simulasi sih. Saya kayak apa namanya, berhenti bernapas gitu. Saya pikir kayak mana sih orang mati itu gitu ya. Susah bernapas. Teringat aja karena cerita ini, karena konyol banget kan, jadi simulasi. Ternyata kematian itu ya begitu, kita nggak tahu itu kematian sesudah kematian itu seperti apa. Nah, di sini kita melihat bagaimana pemuda ini dia bertanya kepada Tuhan, bagaimanalah saya memperoleh hidup yang kekal itu caranya bagaimana? Nah, di firman Tuhan di dalam Matius tadi mengatakan bagaimana dia harus menjual hartanya. Tetapi ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Dia menanyakan bagaimana caranya aku beroleh hidup yang kekal. Amin. Bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus apa? Mengapa kau katakan aku baik? Kata Yesus. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pemandangan manusia, orang ini sangat baik. Amin. Tetapi ketika dia bertanya kepada Yesus tentang mortality, kekekalan itu, jawab Yesus, semua yang baik itu hanya ada pada Allah itu sendiri. Amin. Dia bertanya, dan dia bertanya lagi di ayatnya yang ke-18. Masih di Markus, dia bertanya lagi anak muda ini. Di Matius tadi, Matius yang 19 tadi, dia bertanya lagi di ayatnya, kita lihat di ayatnya yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, dia mengatakan bagaimana perintah yang mana yang harus aku lakukan, jangan membunuh. Dan dia mengatakan bagaimana saya sudah melakukan itu semua, dan saya sudah melakukan apa yang Tuhan katakan dalam pengajaran firman Tuhan pada saat itu. Nah, pertanyaan lagi di Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-18 tadi. Dia mengatakan begini. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang. Jadi orang muda ini bertanya, gitu ya, di ayatnya yang ke ayatnya yang ke-17. Guru yang baik, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya kan? Tetapi Yesus bertanya lagi kepadanya. Jadi ini bertanya dijawab dengan pertanyaan. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 19 dia katakan begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, sampai hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah
yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, seperti di Matius tadi ya, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih dan sebab banyak hartanya. Nah, ayat 23 dikatakan begini, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia adalah kaya, semua pencapaian seperti saya bilang tadi, dia sudah mendapatkan, dan itu hanya di bumi saja. Pencapaian dalam kekekalan dia tidak mendapatkan, karena ketika firman Tuhan, ketika Yesus memberitakan untuk bagaimana dia menjual hartanya, dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa dia jadi kecewa, dia sedih, dia lebih mementingkan kekayaan dia pada saat itu. Nah, di sini juga kita melihat ketika tadi kita sudah membaca di ayat 17 tadi, ada kata yang namanya jika. Jika itu artinya ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga itu, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ada harga yang harus kita bayar. Seperti orang muda ini bilang, semua yang aku udah lakukan, apalagi. Berarti dia adalah orang yang sangat rendah hati. Amin. Tetapi kekurangan dia adalah dia tidak bisa menjual hartanya. Dia lebih ingin memiliki harta itu sendiri daripada harta yang di sorga. Dan pada akhirnya dia tidak selamat. Amin. Nah, banyak harga yang harus kita bayar dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Seperti di khotbah pemuda kemarin mengatakan begini. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, banyak yang harus kita korbankan. Waktu, materi, tenaga, pikiran. Tapi ketika kita memfokuskan diri semuanya itu untuk Tuhan, Tuhan akan bayar semua. Tuhan akan ingat itu semua. Amin. Contoh, kenapa Tuhan mengingat setiap perbuatan kita? Contoh dari kisah dari seorang Hana. Dia bergumul, amin, untuk mendapatkan seorang anak. Sangat mustahil dia mendapatkan seorang anak sebenarnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengingat doa Hana dan mengabulkannya. Cepat atau lambat, setiap pergumulan kita akan dijawab Tuhan. Amin. Maka dari itu, mari kita terus mencari Tuhan. Haleluya. Mencari terus wajahnya, tanpa ada yang namanya bosan-bosan. Amin. Karena bukan yang dilihat orang itu, bukan bagaimana penampilan kita, tetapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati kita dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam kita mencari Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita harus belajar berjuang untuk selamat. Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-23. Lukas pasal yang ke-13 ayat ke-23 dikatakan begini. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di sini kita berlomba-lomba untuk bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan sorga itu sendiri. Amin. Kita berlomba-lomba. Makanya di firman Tuhan mengatakan kita berjuang. Mari sama-sama kita berjuang. Amin. Untuk memasuki kerajaan itu sendiri. Kekekalan itu sendiri. Karena apa? Ketika pada saat ini mungkin kita menghadapi yang namanya, Tuhan, aku di sini sudah bagaimana aku melayani Engkau tuh, aku sudah begini banyak, begini. Cuma Tuhan, setiap keluh kesah itu, Tuhan sebelum kita mengatakan itu, Tuhan sudah mengetahui keadaan hati kita. Amin. Tuhan sudah mengetahui bagaimana cara kerjamu dalam melayani Tuhan. Haleluya.
Bagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah hati kita untuk mengikut Tuhan. Jangan hanya menjadi murid saja. Amin. Jadi seorang murid contohnya di sekolah, murid hanyalah menjadi seorang pendengar. Melainkan kita harus mengikut Tuhan juga. Ikutlah aku. Dan Tuhan katakan, ikutlah aku, karena semua beban-beban itu sebenarnya ringan rasanya. Firman Tuhan katakan. Seperti waktu kami Rise and Shine dan pemuda remaja GIS ke LAI, saya melihat bagaimana itu gambaran dari firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Semuanya itu butuh proses dalam kita menuju kekekalan itu sendiri. Amin. Semuanya butuh proses. Proses itu mungkin tidak enak untuk kita. Tetapi percayalah, semuanya akan berbuah dengan hasil yang baik. Amin. Semuanya akan hasil yang baik dan sama-sama kita berjuang untuk selamat. Haleluya. Nah, ayat yang terakhir di dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-31. Ini ayat terakhir. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 dikatakan begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita jangan sampai menjadi orang yang terdahulu melainkan kita sama-sama berjuang. Amin. Mari sama-sama kita terus melayani Tuhan. Tanpa ada sesuatu hal yang mengecewakan hati Tuhan. Fokuskanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena pikiran kita, kalau kita tidak memikirkan kerajaan surga itu sendiri, kita akan jatuh ke dalam mangsa iblis itu sendiri. Amin. Tetap terus melayani pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita melayani Tuhan, kita sudah berkorban segala sesuatunya, Tuhan akan tambahkan itu semua. Dan jangan, firman Tuhan katakan, jangan pernah kita khawatir akan hari esok. Tuhan akan terus mencukupkan kehidupan kita. Haleluya. Mencukupkan diri kita. Dengan apa? Dengan sukacita. Dengan rohani kita. Dicukupkan oleh Tuhan. Melainkan bagaimana ketika kita mau berjuang untuk mendapatkan hal kekekalan itu. Sekalipun banyak yang membuat hati kita, seakan-akan kita memundur dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan terus, ketika kita mau berdoa terus kepada Tuhan, kita terus mau menaruh setiap pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.